Ya, Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan tentu tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan bersama saya Jamil Suka-Suka. Tema kita pagi ini kawan Rasika meningkatkan partisipasi pemilih melalui optimalisasi media sosial. Bersama Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Haji Ahyar. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana? Ya. Semangat atau masih? Hayup-hayupen. Ya lumayan, ini hari kedua puasa. Hari kedua puasa. Ini puasa ternyata luar biasa. Kalau sesuatu dengan niat itu bisa memudahkan kita ya. Semisalnya biasanya kalau pagi hari sebelum siaran ngopi ya kan, udut-udut dulu, cemilan, ternyata sampai sore pun nggak masalah karena niat Pak ya. Betul. Sudah ada niat gitu ya. Ada niat dalam hati, kemudian kita lakukan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Ya, dan niatan kita ingin berbagi informasi buat kawan Rasika nih ya di ngobrol asik di Rasika, Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan kawan Rasika nanti juga bisa nanya-nanya misalnya kurang jelas atau pengen nanyain sesuatu kaitan dengan tema kita, yaitu meningkatkan partisipasi pemilih melalui optimalisasi media sosial. Ya, ini berarti sangat penting banget agar peningkatan pemilih ini semakin tahun atau semakin setiap ada pilkada pemilu semakin naik. Iya, betul. Ada selalu ada target Pak ya. Iya, target. Jadi kebetulan kemarin kita baru rapat kerja berkaitan dengan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Itu kata-katanya rangkaian Pak. Jadi Sosdiklik itu sosialisasi itu kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian masyarakat menjadi tahu, menjadi pendidikan gitu kan, kemudian menjadi dia menyalurkan atau kemudian menyampaikan kepada keluarganya itu partisipasi masyarakat yang ikut terhadap nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi kemarin kita di Solo, kebetulan ada di 2 zona, di Solo dan di Brebes, melakukan kegiatan turun ke jalan dalam rangka aplikasi berkaitan dengan
kegiatan kita tatap muka, kemudian kita siarkan lewat medsos masing-masing. Karena penyelenggara kita itu kan cukup banyak Pak ya, SDM badan ad hoc. Di Kabupaten Pekalongan aja hampir 7.000-an gitu ya, untuk sampai tingkat kepantalih gitu kan. Iya. Sehingga kalau semuanya bisa mempunyai medsos ya, minimal misalnya Facebook atau Instagram atau Twitter gitu, kira-kira dari masing-masing tadi konten tadi, jadi bisa kemudian menyebar gitu Pak. Ini targetnya seperti itu. Karena memang hampir setiap orang generasi muda terutama itu pasti punya HP Android. Betul. Dan pasti mereka bermain dengan media sosial. Betul. Iya kan, karena selain hiburan juga mereka mendapatkan informasi. Dan termasuk itu bagian dari strategi KPU Kabupaten Pekalongan. Betul. Itu bagian dari strategi, dan beberapa tahun yang lalu kan kita kena pandemi, dan pandemi kita semuanya menggunakan media sosial online begitu Pak ya. Dengan Zoom, dengan model online begitu, itu membantu kita sekarang pasca pandemi. Kira-kira begitu. Ya, emang dan target dari KPU Kabupaten Pekalongan ini berapa persen nanti warga Pekalongan ikut partisipasi di pemilu 2024? Iya, kalau ada target nggak? Ada. Kemarin di dalam rapat kerja itu dari target nasional sebelumnya 75,9%, itu kita nanti meningkat menjadi kurang lebih 80%. Nah, dari dari sebelumnya kita juga sudah mencapai itu Pak, 79,5%. Jadi di kemarin kegiatan selalu ada peningkatan. Selalu ada peningkatan, karena memang selain mengoptimalisasi media-media yang kita punya, itu juga kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan tatap muka, kegiatan-kegiatan menjumpai masyarakat, baik di pasar gitu kan, kemudian yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan, kemudian kita datangi 11 elemen yang diantaranya ada disabilitas, pemilih pemula, ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus begitu Pak. Kira-kira begitu. Efektivitasnya ini besaran mana sih tatap muka dan juga lewat media sosial, ataukah saling melengkapi, saling mendukung, atau gimana? Saling melengkapi Pak, karena begini, media sosial itu kan kepada generasi milenial terutama dengan
bentuk-bentuk yang mereka sudah mafhum, sudah biasa dilakukan begitu. Nah, yang tatap muka ini kepada usia-usia yang lansia, yang disabilitas atau termarginalkan, yang apa nama kemampuan untuk memiliki HP itu kan mungkin tidak ada gitu Pak. Bukan berarti tidak punya Pak, artinya biasanya nek kaum lansia kan hanya model telepon begitu. Ya, yang penting telepon atau SMS gitu atau ya. SMS gitu, tidak bentuk-bentuk seperti Android seperti ini. Gitu. Jadi segmennya kita garap semua Pak. Jadi digarap semua agar bisa menjadi satu kesatuan keterkaitan itu begitu. Ya, kalau media sosialnya dari KPU Kabupaten Pekalongan apa aja sih, mungkin kawan Rasika bisa catat atau yang saat ini lagi digabung bisa dengerin dan bisa kepoin terus media sosialnya dari KPU Kabupaten Pekalongan. Jadi media sosial yang ada di KPU Kabupaten Pekalongan ada kita punya namanya medsos ya, medsos KPU, medsos KPU itu kemudian ada Facebook, nanti bentar Pak, ini sebentar. Kemudian ada Instagram. Oh, di sini Pak, bentar di sini. Ya, itu artinya semuanya juga segmented ya. Seperti Facebook itu kan rata-rata untuk yang jadi kita punya website Pak. Websitenya itu KPU pekalongan.kpu.go.id. Itu website kita. Dan kita punya Instagramnya @KPU Pekalongan Kap ya. Apa itu @KPU Pekalongan Kap gitu. Itu Instagram. Kemudian ada Facebook, ada KPU Kap Pekalongan. KPU Kabupaten Pekalongan. Instagram, Facebook, ada Twitter juga ada @KPU Pekalongan. Kemudian ada YouTube. YouTube-nya juga. KPU Kap Pekalongan, juga ada TikTok kita. Ya. TikTok KPU Kap Itu Pekalongan. Informasinya semuanya sama atau dibeda-bedain? Kalau misalnya YouTube khusus untuk materi
apa, kemudian Facebook untuk materi apa, kan mungkin penggemar masing-masing kan beda antara TikTok, Facebook, Instagram ya kan. Jadi setiap kegiatan kita selalu terintegrasi, Pak. Jadi misalnya terintegrasi. Itu misalnya kegiatan kita apa gitu, kita kemudian diupload di Facebook, kemudian di Instagram juga. Nah, bentuk TikTok itu nanti bentuk yang berjalan, bentuk videonya itu gitu. Sekilas itu, Pak, kira-kira begitu. Nah, apa namanya, medianya aja yang berbeda, tetapi kontennya hampir sama dengan menyesuaikan. Jadi seperti informasi itu yang kita dapat dari media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, itu informasinya sama semua hampir ya. Sama kegiatan. Hampir sama. Ya. Hampir sama. Karena setiap kegiatan kita apapun upload di-upload. Gitu. Juga kegiatan-kegiatan di KPU provinsi begitu sama. Nanti kita menjadi share begitu, Pak. Termasuk di KPU terintegrasi dengan KPU RI begitu. Ya, ini memang luar biasa sekali ya kawan Rasika, persiapan kerja dari KPU Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemilu dari waktu ke waktu. Betul. Dan target itu sudah terpenuhi, terlewati seperti kemarin ya. Sampai berapa persen? Kalau target ini kan target pemilu 2024, Pak. Ya, kemarin ditargetkan 80% secara Jawa Tengah, nggih. Nah, nanti kalau, kita sedang berjalan gitu. Kalau Kabupaten Pekalongan sendiri? Ya, kita mengikuti itu. Mengikuti nanti arahan dari KPU provinsi, Pak. Di samping itu nanti kita menggenjot kalau kemarin kita memang sudah 80%, jadi itu 9, sekian persen gitu. Untuk di buletin udah 80%. Ya kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat, dan juga bisa kita ikuti lewat streaming rasikapekalongan.com. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM.
Kawan Raska, kita masih di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan temanya meningkatkan partisipasi pemilih melalui optimalisasi media sosial. Ini langkah apa yang udah dilakukan ini untuk peningkatan pemilih melalui optimalisasi media sosial? Ya, tadi jadi, kan ada 7.000 petugas pantarle, badan ad hoc. Ya. Langkah apa yang sudah dilakukan KPU? Jadi proses partisipasi masyarakat itu kan ada kegiatan di Sosdikli ini. Yang pertama kan ada partisipasi masyarakat, Bang. Partisipasi masyarakat itu keikutan masyarakat terhadap tahapan maupun kegiatan yang KPU lakukan. Yang kedua tentang pendidikan pemilih, kemudian kepada masyarakat. Yang ketiga sosialisasi. Nah, 3 hal itu saling keterkaitan kita. Kemudian yang dilakukan kita adalah yang pertama lewat media sosial tadi itu, dengan kemudian kita bikin konten-konten kaitan kegiatan yang kita lakukan begitu. Nah, teman-teman penyelenggara yang 7.000 tadi kita minta untuk dari KPU kemudian ke bawah sampai tingkat desa. Untuk saling subscribe, kemudian like, kemudian share informasi itu, dan mereka kegiatan di tingkat PPK kecamatan maupun desa, mereka juga membuat hal yang sama. Contoh misalnya kita terima kasih kepada 2.912 pantarle. Jadi kita jumlah pantarlenya itu 2.912. 2912 itu seperti itu. Nah, kontennya sama sampai dari tingkat provinsi. Provinsi ada 117 sekian, kemudian kita breakdown lagi kabupaten, nanti breakdown lagi tingkat kecamatan, kira-kira begitu, Pak. Kontennya bersama, kontennya bersama, tetapi jumlahnya berbeda karena nanti mengikuti itu. Itu yang kita lakukan, Pak. Yang kedua, kita juga melakukan pendampingan kepada teman-teman, karena nanti ada indeks tingkat indeks partisipasi masyarakat. Jadi ada nanti istilahnya dibuat semacam grafik atau secara angka-angka gitu, Pak. Indeksnya seperti itu. Karena kita ada namanya Siparmas, jadi sistem informasi partisipasi masyarakat yang setiap kegiatan kita upload, kita laporkan begitu, Pak. Nanti berjenjang. Kemarin kita dari follower hampir 5.000-an yang kita laporkan, yang mengikuti medsosnya KPU. Kan kita suruh laporkan, Pak. Jadi misalnya medsos kita, Facebook kita berapa yang followernya gitu kan, kemudian yang like, yang komen, yang komen dan sebagainya, kira-kira begitu, Pak. Berarti berjenjang dari KPU informasi apapun, terus lewat teman-teman badan ad hoc, pantarle dan seterusnya. Betul. Itu banyak banget ya, mereka rata-rata kan juga punya follower ya kan. Nyebar rata-rata semua informasi. Ya, intinya dari badan ad hoc aja itu sudah, kalau kita komit bersama, kemudian minimal like, kemudian
komen dan sebagainya ya cukup banyak Pak, insya Allah. Iya. Dan itu juga dipantau. Iya. Masing-masing dari badan ad hoc media sosial mereka itu dipantau juga oleh, atau ada laporan harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten. Iya. Ada laporan Pak. Jadi kita berjenjang juga. Dalam hal ini saya selaku leadingnya untuk divisi Sosdiklik Parmas, kita punya grup, kemudian teman-teman di PPK juga punya grup, kita sampaikan begitu untuk kemudian secara berjenjang mengupload dan kemudian membuat konten sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Nah, kemudian dari PPK juga sama nanti tingkat PPS juga sampai nanti ke Pantarlih seperti itu. Nah, kita pantau Pak. Pantaunya caranya adalah kita modelnya di screenshot gitu ya, kita laporkan Twitternya ini kira-kira begitu. Oh ya, dan jumlah ke tingkat yang lebih bawah ini, betul, mereka hanya ikut mengupload apa yang diinstruksikan KPU Kabupaten Pekalongan atau tergantung kreativitas mereka. Ya, jadi kontennya intinya sama, tetapi kreativitas kita persilakan. Kreativitas itu maksudnya begini Pak. Kontennya tentang ucapan terima kasih misalnya, kemudian kontennya bisa bentuk video, bentuk kemudian flyer atau apa dengan foto-foto mereka boleh. Atau bagaimana melakukan kegiatan coklit Pantarlih di daerah-daerah yang rawan banjir misalnya kemarin kita upload, atau daerah-daerah di hari atas begitu, gunung-gunung yang terjal jalannya juga masih terjal begitu Pak. Jadi diupload sampai naik, sampai ada di suatu di desa di daerah Petung itu di daerah Semego yang terpencil, kira-kira begitu kita berikan itu. Jadi apresiasi kita kepada teman-teman Pantarlih dalam bentuk video seperti itu. Iya, ini luar biasa, sangat penting sekali ya ini optimalisasi melalui media sosial, karena memang hampir menjangkau semua lapisan masyarakat. Karena memang tadi tingkatan ada badan ad hoc, tugas Pantarlih itu kan di desa-desa. Ditambah desa sampai TPS. Iya. Mereka mungkin juga ikut grup yang lain, tinggal informasi dimasukin grup lain. Jadi penyebarannya lebih masif ya. Ya, dan kawan Rasika kali lagi bisa ikutin media sosial dari KPU Kabupaten Pekalongan, tadi sudah disampaikan Bapak Ahyar. Dan kita juga bisa saksikan lewat streaming Rasika Pekalongan.com ataupun YouTube Rasika TV Official ya, dan nanti akan kelihatan videonya. Dan yang mau nanya-nanya juga boleh, silahkan 085647731111. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Bapak Ahyar betapa pentingnya termasuk breakdown ya dari KPU ke
teman berjenjang itu, sehingga semua informasi apapun bisa nyampe ke masyarakat, sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Termasuk kreativitas itu juga dibebaskan. Dan atau mungkin juga ada itu juga penghargaan kepada mereka yang kreatif, misalnya bikin sekedar petugas mencatat pantarlih misalnya, ya kan? Ya. Jadi itu dibikin video yang menarik sehingga masyarakat senang lihatnya, ada lucu-lucunya, bawa apa, petugas pantarlih yang coklat itu mau datang misalnya bawa apa, dikira oleh-oleh, dikira mau ngasih apa. Tiwas pemilik rumah seneng, aduh mau dapat apa, nggak taunya jualan atau nitip, suruh jualin misalnya. Itu bentuk dari kreativitas. Itu ada penghargaan atau ada penilaian tersendiri? Kalau penghargaan pasti nanti di setiap akhir evaluasi atau pada saat nanti momen-momen ini kan terus berjalan Pak tahapan ini. Biasanya kemarin untuk tingkat KPU provinsi sudah Pak, itu sebagai lembaga. Kemarin kita dapatnya kaitan dengan informasi di JDIH itu apa namanya, mendapat penghargaan itu. Nanti ke depan untuk tingkat KPU kabupaten dan kota biasanya kita mengadakan itu penghargaan dalam apa, lomba-lomba di dalamnya nanti apa yang terbaik kreativitas itu untuk media sosial ini, media sosial ini nanti kita akan lakukan, kita rencanakan Pak, karena berdasarkan tahapannya. Kalau dulu kita sudah pernah melakukan apa namanya, untuk meningkatkan partisipasi itu karena ada jingle nih Pak, jingle kita ada lomba jinglenya. Teman-teman PPK mengikuti gitu. Kemudian ada lomba waktu itu kalau di pilkada lomba maskot gitu. Kalau ini kan maskotnya sudah ada dari KPRI nih. Surat dan Sulu gitu kan, dua itu. Nah kemudian nanti kita akan juga apa di TPS itu Pak, TPS terunik gitu biasanya seperti itu. Nah penghargaan itu nanti akan kita jadikan satu biasanya gitu Pak, dalam satu momen tertentu di evaluasi kita mesti ada nanti untuk penghargaan kepada badan ad hoc gitu. Dan media sosial ini juga sangat membantu sekali kerja KPU Kabupaten Pekalongan. Dan itu sebelumnya juga selalu ya kan? Ya, selalu kalau media sosial ini yang terbaik. Kalau kemarin kita kemudian karena kita keterbatasan apa namanya personel gitu Pak, kita timnya hanya 4 gitu Pak. Nah, kita terbantukan dengan teman-teman yang magang untuk buat konten. Kemarin kita sudah dapat tambahan tenaga pendukung yang tahu IT gitu Pak. Untuk membuat itu kan harus ada orang yang paham, mengerti gitu Pak. Kira-kira begitu. Jadi nanti kita akan rencanakan kegiatan untuk penghargaan itu, kalau katakan penghargaan. Karena itu kan untuk menambah semangat, tingkat semangat,
motivasinya gitu kan. Jadi walaupun mungkin tidak seberapa gitu, tapi tingkat apa namanya nanti tingkat partisipasi dan teman-teman ini mensukseskan itu dengan senang hati gitu. Bukan masalah nilai dapat apa, tapi penghargaan itu kan bentuk apresiasi terhadap kreativitas, sehingga menambah rasa percaya diri dan tambah semangat ya. Dan tentunya memang harus selalu pakai media sosial itu ya. Dan peningkatannya gimana? Dari media sosial itu. Ya cukup baik Pak. Tadi kalau follower yang terakhir per 10 Maret kemarin itu hampir 5 ribuan gitu ya, yang memfollow di masing-masing apa namanya di masing-masing apa petugas Badan ad hoc atau di Facebooknya gitu Pak. Oh iya. Apa namanya Pak? Facebook, Twitter itu namanya apa? Media yang kita miliki itu. Jadi di masing-masing media itu ada yang 2000, ada yang itu. Memang masing-masing media yang kita gunakan itu memang ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Seperti Twitter itu kan sedikit itu Pak. Ya, Twitter sedikit. Karena memang segmennya berbeda dengan Facebook. Nah, Facebook cukup banyak, Facebook IG gitu. Ya. TikTok gitu kira-kira. TikTok itu kalau segmen kalau karena Facebook segmen kan biasanya jauh dari modelnya kita. Ya jauh dari kita gitu kira-kira begitu. Oke, kawan Lasika, nanti kita lanjut lagi ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat, dan selalu ikuti streaming rasikapekalongan.com dan YouTube Rasika TV Official. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM.
Iya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita ngobras berpalekat ya kawan Rasika, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Dan kita masih bersama Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto SMN, Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM. Dan kita lanjutin lagi tema kita, meningkatkan partisipasi pemilih melalui optimalisasi media sosial. Tadi termasuk melalui peningkatan optimalisasi media sosial melalui jaringan dari KPU Kabupaten Pekalongan, baik Badan Ad Hoc, Pantalih dan masyarakat sendiri. Nah, kalau penguatan masyarakat itu ya, jadi konkretnya gimana? Jadi penguatan partisipasi masyarakat, Pak. Jadi salah satu klausal bahwa Sosdiklih, pendidikan pemilih sama partisipasi masyarakat ini memang harus dikuatkan. Itu kan setiap jenjang atau setiap tahapan itu sebenarnya kita melakukan sosialisasi, kemudian melakukan action dan ada flashback partisipasi masyarakat. Kalau digambarkan penguatan itu, kemarin kita dari 5 lembaga terpercaya KPU menjadi nomor 3 gitu Pak ya, yang mendapat 67 sekian persen. Nomor 3 pertama TNI, kemudian Presiden, kemudian KPU. Oh, yang lembaga, secara lembaga kepercayaan publik terhadap kepercayaan publik lembaga negara, lembaga negara termasuk KPU itu. Yang pertama apa yang tadi? Pertama tadi lembaga TNI, kemudian Presiden, kemudian KPU. Oh, luar biasa. Nomor 3. Iya, saya pernah baca itu sekitar 10 atau 12 urutannya dan KPU nomor 3. Nah, itu kan sebagai bentuk seperti itu kan, berarti baik di tingkat pusat sampai ke bawah itu kepercayaan masyarakat tinggi terhadap itu. Itu membuktikan tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi terhadap penguatan tadi, penguatan apa yang dilakukan oleh KPU. Nah, kemudian dari 5 itu kan, dari kalau salah satu indikator itu, kemudian ada 4 ya, ada masyarakat, ada pemerintah, ada penyelenggara dan pemilih gitu Pak. Masyarakat, pemerintah, penyelenggara dan pemilih. Nah, segmen-segmen itu ikut berpartisipasi juga. Contoh misalnya kemarin kita dari proses pembentukan Badan Ad Hoc mulai Januari gitu kan, Februari pembentukan Pantalih dan sebagainya, sampai kegiatannya Pantalih itu kan melibatkan masyarakat, ya, termasuk kemarin nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan pleno daftar pemilih sementara. Kemarin kita sudah tugas-tugas Pantalih sudah 100% Kabupaten Pekalongan melakukan coklit Pak. Nah, partisipasi masyarakat di tahapan coklit ini, daftar pemilih ini itu mereka welcome melakukan memberikan datanya untuk dicek gitu ya, dicek di sudah menjadi daftar pemilih, KTP-nya kakaknya kita cek. Itu bentuk partisipasi masyarakat kan Pak. Iya. Nah, kemudian nanti ke depannya akan kita umumkan, masyarakat juga masih bisa berpartisipasi. Apakah sudah tercantum apa belum di daftar pemilih sementara itu. Itu salah satunya. Nah,
Bagi penyelenggara termasuk kita KPU, kemudian PPK, kemudian PPS dan Pantale itu melakukan itu secara masif. Kemudian bagi peserta pemilu, Pak, peserta pemilu kan berarti partai politik juga. Kemudian mereka terbantukan karena ini kan dari 18 partai politik nasional sama 6 partai lokal aja itu mereka juga melakukan kegiatan sosialisasi. Nah, pendidikan pemilih itu kita menyampaikan itu. Kemarin kita sudah melakukan contohnya apa sih pendidikan pemilih itu yang dilakukan, materinya apa sih? Materinya. Jadi materinya sebenarnya secara umum tentang demokrasi pemilih setiap 5 tahun sekali gitu. Karena di Pancasila itu kan sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, perwakilan itu diantaranya adalah lembaga legislatif kita yang kemudian nanti masyarakat memilih calon-calon yang calon legislatif ya dari partai politik gitu, Pak. Nah, itu kita sosialisasikan di atas seperti itu. Nah, kemarin juga kita sudah mengundang partai politik, kemudian evaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan berkaitan dengan verifikasi faktual. Partai politik dulu, kemudian DPD kemarin itu kan melibatkan masyarakat, Pak, karena yang yang mendukung itu masyarakat juga. Itu bentuk partisipasi masyarakat juga. Jadi bentuk partisipasi masyarakat itu di kita itu sesuai dengan tahapannya. Jadi kita sudah beberapa macam tahapan nih, Pak. Dari tanggal 14 Juni 2022 yang lalu sampai sekarang. Ya, termasuk tahapan masyarakat, partisipasi masyarakat itu ya, misalnya ada petugas coklit itu kita ngasih data menyambut dengan itu nama. Bentuknya seperti itu, Pak. Cuma memang biasanya nanti orang akan melihatnya kedatangan di TPS. Oh ya, kan? Tapi sebenarnya proses dari prosesnya sini, dari awal sini kan tidak ujuk-ujuk kemudian ke sini kan, Pak. Tapi ada prosesnya, kira-kira begitu. Nah, setiap proses itu ada partisipasi masyarakat yang saya tadi sampaikan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini makin memudahkan kerja KPU. Ya, betul. Termasuk tadi luar biasa, Pak, menjadi nomor 3 kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Di antaranya KPU tadi itu yang nomor 3, Pak. Ya, ini luar biasa. Yang ada dari 12 itu. Iya, meskipun kemarin pemilu kemarin kan banyak serangan ke KPU ya kan. Betul. Negatif, persepsi negatif terhadap KPU. Tapi pada kenyataannya ketika survei itu dilakukan ternyata cukup bagus. Cukup bagus juga. Tiga besar karena lembaga negara Indonesia itu kan banyak banget. Dan KPU jadi nomor 3. Ini bentuk kerja keras dari KPU termasuk Kabupaten Pekalongan, sehingga kepercayaan
kepercayaannya masyarakat makin tinggi, kemudian juga hasilnya sendiri ya kan, makin lama makin meningkat untuk kuantitas dan tentu kualitasnya. Oke, nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Marhaban ya Ramadan, Jasa Gade Syariah